Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tema 2 kegemaranku subtema 3. Masih bersama Ustazah Hasanah. Namun sebelum kita mulai belajarnya, kita baca doa dulu ya. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Hari ini kita akan belajar subtema 3 gemar menggambar. Masuk ke pembelajaran 3. Namun sebelum kita belajar, siapkan peralatan belajar kalian ya. Yang pertama, pensil dan penghapus. Kedua, buku pena 1A dan LKS tema 2. Jangan lupa stabilo untuk menggarisbawahi hal-hal penting yang ada di buku penamu. Kita melangkah ke pembelajaran 3 matematika. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk benda. Perhatikan. Bentuk balok. Ciri-ciri balok yaitu memiliki pasangan sisi yang ukuran dan bentuknya sama. Sisi atas dan sisi bawah. Sisi samping kiri dan sisi samping kanan, sisi depan dan sisi belakang. Nah, itulah sisi yang diberi tanda panah. Jadi untuk bangun balok memiliki 2 pasang sisi yang sama ukurannya dan bentuknya. Dan yang diberi tanda panah merah itu adalah rusuknya. Contoh benda yang memiliki bentuk balok adalah lemari es. Nah, bentuknya hampir sama dengan balok. Jadi, lemari es tersebut berbentuk balok. Perhatikan bangun berikutnya, yaitu kubus. Ini adalah bentuk bangun kubus. Ciri-ciri bangun kubus adalah memiliki 6 sisi dengan bentuk dan ukuran sama. Memiliki 6 rusuk yang sama panjang. Nah, yang dipanah biru itu adalah sisinya. Jadi, untuk bangun kubus memiliki 6 sisi yang bentuk dan ukurannya sama. Yang diberi tanda panah merah itu adalah rusuk. Bangun kubus memiliki 6 rusuk yang sama panjang. Contoh benda yang bentuknya kubus adalah dadu. Dadu memiliki bentuk kubus karena memiliki ciri-ciri memiliki 6 sisi dengan bentuk dan ukuran sama dan memiliki 6 tusuk yang sama panjang, sehingga dadu berbentuk seperti kubus. Perhatikan bola, bentuk bola. Nah, ini adalah bentuk bola. Ciri-cirinya adalah memiliki jumlah sisi tak terhingga. Contoh benda yang berbentuk bola adalah bola.
bola sepak bola. Berikutnya, bentuk tabung. Nah, ini adalah gambar bentuk tabung. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri tabung adalah memiliki 3 sisi, yaitu sisi atas dan bawah, sisi alas dan bawah yang berbentuk alas. Satu sisi persegi panjang. Nah, yang diberi tanda panah itu panah biru adalah sisi atas dan sisi bawah berbentuk alas. Dan yang diberi tanda panah merah adalah sisi yang berbentuk persegi panjang. Contoh benda yang berbentuk tabung adalah gelas. Ya, gelas memiliki bentuk tabung. Karena memiliki ciri-ciri tersebut, sehingga gelas merupakan benda yang berbentuk tabung. Ayo berlatih, sebutkan bentuk bendanya. Bentuk benda pada gambar pertama ini adalah kubus. Bentuk benda gambar kedua adalah bentuk bendanya bernama bola. Betul sekali. Bentuk benda pada gambar ketiga merupakan bentuk benda balok. Tepat sekali. Dan yang terakhir, bentuk benda tersebut adalah tabung. Ya, betul, tabung. Ayo berlatih. Tentukan bentuk benda berikut ini. Minuman kaleng ini berbentuk, betul, tabung. Nah, ini adalah permainan Rubik. Rubik ini berbentuk, ya betul, kubus. Nah, bola voli. Bola voli ini berbentuk, betul sekali, bola. Selanjutnya, kotak pensil. Kotak pensil ini berbentuk balok. Betul sekali. Berikutnya, globe. Nah, ini adalah globe, tiruan bumi. Globe berbentuk, ya betul sekali, bola. Berikutnya, kotak kado. Kotak kado ini berbentuk kubus. Betul sekali. Yang terakhir, gelas. Gelas berbentuk tabung. Hebat, jawabanmu betul. Seringlah membaca dan berlatih supaya kamu jadi anak yang pintar dan dapat meraih cita-citamu. Selanjutnya, pembelajaran 3 bahasa Indonesia. Jarak yang benar saat menulis. Kebiasaan baik saat menulis. Kebiasaan baik saat menulis bertujuan agar kesehatan tubuh kita tidak terganggu. Maka, lakukanlah kebiasaan-kebiasaan itu supaya kesehatan tubuh kita tidak terganggu. Kebiasaan baik saat menulis diantaranya: posisi duduk badan atau punggung tegak. Duduk membungkuk dapat membuat punggung sakit. Nah, yang diberi panah itu adalah posisi punggung dan badan, yaitu tegak. Usahakan punggung dan badanmu tegak saat kamu menulis. Kebiasaan baik saat menulis selanjutnya, yaitu memegang pensil dengan benar. Memegang pensil salah membuat tulisan kurang rapi dan mudah capek. Nah, perhatikan tanda merah itu. Itu adalah cara memegang pensil yang betul. Pensil diletakkan di antara ibu jari dan jari telunjukmu.
Kebiasaan baik saat menulis. Perhatikan gambar. Jarak mata dengan buku saat menulis tidak terlalu jauh atau kurang lebih 30 cm. Jika jarak terlalu dekat atau jauh dapat merusak mata. Apabila jarak sesuai, maka kamu akan merasa nyaman dalam membaca atau menulis. Nah, itu tanda panahnya, kamu lihat ya. Jarak antara mata dengan buku tidak boleh terlalu dekat atau terlalu jauh, kurang lebih 30 cm. Baca buku pena 1A halaman 138 dan siapkan stabilo kalian ya. Kita baca bersama-sama. Jarak yang benar saat menulis. Saat menulis kita harus duduk tegak. Nah, duduk tegak, kamu baris bawahi ya. Berikutnya, buku diletakkan di atas meja. Kalimat itu juga kalian beri garis bawah. Buku diletakkan di atas meja. Selanjutnya, jarak mata dan buku tidak boleh terlalu dekat. Ya, kalimat itu juga kalian beri garis bawah. Jarak mata dan buku tidak boleh terlalu dekat. Menulis dengan jarak terlalu dekat dapat membuat mata sakit. Ayo berlatih. Berilah tanda centang untuk kebiasaan menulis yang benar. Perhatikan gambarnya ya. Gambar pertama. Gambar kedua. Dari kedua gambar ini, manakah kebiasaan menulis yang benar? Ya, betul sekali. Gambar kedua. Kalian tidak boleh menulis sambil tiduran ya, karena bisa membuat dada kalian sakit dan mudah lelah. Hebat, jawabanmu tepat. Biasakan menulis dengan posisi yang benar, supaya kesehatan tubuhmu tidak terganggu. Pembelajaran 3 PPKN. Kali ini kita akan belajar tentang kebersamaan dalam keluarga. Baca teks bersama-sama. Sudahkah kalian siap membaca bersama Ustazah? Kita baca bersama-sama ya. Kebersamaan dalam keluarga sangat menyenangkan. Misalnya, menggambar bersama ayah dan ibu. Ayah dan ibu membantu mewarnai. Kebersamaan keluarga adalah anugerah Tuhan. Hebat, kamu semakin lancar membaca. Sering berlatih membaca bersama ayah dan bunda di rumah ya. Kerjakan LKS dan buku pena 1A tema 2 subtema 3 sebagai latihanmu untuk memahami pembelajaran. Terima kasih sudah belajar dengan Ustazah. Anak hebat, anak yang rajin ibadah, belajar, dan patuh kepada orang tua. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share, serta ketik hadir, nama panggilan, dan kelas di kolom komentar untuk tanda absensimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.